Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih dapat merasakan curahan dan limpahan rahmat cucuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udara segar yang Allah ciptakan. Marilah sama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada sosok suri tauladan kita, yakni beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW, yang tanpa beliau kita ini awam akan ilmu agama. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Masyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang Al-Fakir bacakan tadi di surah Al-Isra ayat 23, ini mengingatkan kita pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah berpesan melalui ayat tersebut adalah yang pertama tentang ketauhidan. Dan janganlah kamu, dan Allah telah memerintahkanmu untuk tidak menyembah selain Dia. Ini adalah ketauhidan. Kita bertauhid bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Dan jikalau di antara keduanya atau salah seorang di antara keduanya sudah berusia lanjut, kemudian ada di dalam pemeliharaan kita, fala taqul lahumā uff, maka jangan katakan kepada mereka berdua dengan perkataan karena perkataan tersebut adalah perkataan yang bisa membuat kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian wala tanharhumā, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wala tanharhumā wa qulu qawlan karim, dan katakanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua ini hukumnya wajib.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, apapun yang kita lakukan, amal ibadah apapun yang kita perbuat, bagaimanapun sholat kita, bagaimanapun sedekah kita, bagaimanapun bacaan Al-Quran kita, tapi kalau kita tidak mampu berbakti kepada orang tua kita, sia-sia semuanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir teringat sebuah kisah daripada sahabat. Ini terjadi di zamannya Rasulullah SAW, yakni ini tentang cerita dari Alqamah, sahabat daripada baginda Rasulullah. Alqamah ini di dalam riwayat diceritakan bahwa Alqamah ini adalah orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia taat sama Allah, dia sholat, dia rajin puasa, dia rajin sholat, semua dikerjakan. Tapi ada suatu ketika ini si Alqamah dalam keadaan sakaratul maut. Terus apa yang terjadi? Sakaratul mautnya itu dia tidak bisa mengembuskan nafas terakhir. Lalu karena dia tidak bisa mengembuskan nafas terakhirnya, para sahabat yang dahulu itu, para sahabat dulunya itu datang ke rumahnya menyaksikan hal tersebut. Lalu mereka merasa iba, merasa kasihan kepada sahabat mereka ini. Akhirnya mereka melapor kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya sahabat kita Fulan bin Fulan sekarang dalam keadaan sakaratul maut. Tapi ada hal yang aneh terjadi kepada dia ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, apa yang terjadi kepada sahabat kita ini? Sahabat kita ini dalam keadaan sakaratul maut, dia sudah berhari-hari ya Rasulullah sakaratul mautnya, tapi tidak bisa juga dihembuskan. Kami bingung ya Rasulullah, apa yang harus kami berbuat? Ini sahabatku, coba cari tahu, coba cari informasi tentang Alqamah ini. Apakah si Alqamah ini masih memiliki kedua orang tua atau bagaimana? Cari sekarang. Baik ya Rasulullah, sami'na wa ta'ana, sahabat juga sami'na wa ta'ana kepada Rasulullah. Mereka taat kepada Rasulullah. Dicari tahu sama sahabat, ternyata dia masih memiliki seorang ibu. Didatangi ke rumahnya, ketok ke rumah ibunya. Assalamualaikum, kami dari sini, kami dari tempat ini ingin menyampaikan sesuatu kepada ibunda. Apakah benar si Fulan bin Fulan ini adalah anak ibunda? Ketahuilah ibunda bahwa anak anda sekarang ini dalam keadaan sakaratul maut. Mereka ceritakan semua kepada ibu. Lalu kata ibunya apa? Kalian ini datang sini ngapain? Aku sudah lama sekali aku tidak mengakui si Alqamah itu sebagai anakku, kata ibu. Lah kenapa begitu? Udah, saya tidak ingin membahas tentang dia. Saya tidak mengakui dia sebagai anakku. Kalian pulang saja. Para sahabat pulang, datang kepada Rasulullah, ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami telah datang dari tempat yang engkau maksud. Kami mencari informasi, kemudian kami menemukan informasi bahwa si Alqamah memiliki seorang ibu. Tapi ya Rasulullah, ada kejadian aneh yang kami temukan dari ibunya. Apa itu? Ibunya tidak mengakuinya sebagai anaknya. Lalu apakah kalian sudah menceritakan perihal tentang Alqamah dalam keadaan sakaratul maut? Sudah ya Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, sekarang si Alqamah tidak akan bisa mengembuskan nafasnya yang terakhir kalinya itu kalau dia tidak mendapatkan maaf daripada ibu. Oleh karena itu, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Dikumpulkan oleh para sahabat kayu bakar yang banyak. Setelah dikumpulkan, kemudian diberikan Rasul. Kumpulkan seluruh anak-anak, kumpulkan orang-orang muslim, dikumpulkan di lapangan. Bawa Alqamah muslim, undang ibunya. Diundang ibunya Alqamah, dibawa Alqamah muslim. Ditaruh Alqamah di atas kayu bakar tersebut. Juga Rasulullah sebelum membakar Alqamah ini bertanya kepada ibu, wahai ibu, apakah benar Fulan bin Fulan ini anakku? Ya anakku, tapi aku tidak mengakuinya. Baik kalau begitu
Apakah ibu mau bersedia untuk memaafkan segala kesalahannya supaya dia bisa menghembuskan nafasnya yang terakhir kalinya? Apakah ibu sudah meridhoinya atau belum? Kata Rasulullah. Dijawab oleh ibu ini, ya Rasulullah, aku belum ridho kepada anakku ini. Aku tidak ridho kepada dia. Tidak ridho. Lantas apa yang membuatmu tidak ridho kepada anakmu? Karena dalam riwayat dikatakan bahwa ibunya ini mengakui bahwa dulu Alqamah ini adalah anak yang paling soleh, anak soleh. Waktu bapaknya masih ada, dia itu soleh yang luar biasa. Sebelum dia menikah, dia itu soleh yang luar biasa. Tapi setelah menikah, dia banyak perhatiannya kepada istrinya ketimbang sama ibunya. Jadi ibunya itu jengkel kepada dia, jengkel kepada si Alqamah karena dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Jadi ibunya merasa tersaingi oleh istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Aku tidak ridho kepada ibu. Oh, kalau begitu baik. Kalau ibu tidak ridho kepada dia, sekarang kami akan melakukan hal yang terbaik untuk dia. Kami akan membakar Alqamah supaya dia bisa menghembuskan nafas terakhir. Baik. Silakan, kata ini. Baik. Kami di bawah. Mau dibakar ini Alqamah. Ternyata naluri seorang ibu yang sangat-sangat mencintai anaknya yang dia besarkan dari kecil hingga dewasa, dari dia mandikan kecil sampai dewasa, tidak tega melihat anaknya dibakar. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya tiba-tiba maju ke depan, kemudian berkata, ya Allah, aku tidak tega melihat anakku ini dibakar ya Allah. Walau bagaimanapun durhakannya dia kepadaku, dia jangan tetap berada gitu. Ya Allah, cukup ya Allah, cukup azab yang kau berikan kepada dia di dunia ini sebagai ganti daripada dia yang kemarin durhaka kepadaku. Sekarang aku ridho kepada dia, Allah, maafkan dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Karena si Alqamah ini berhari-hari sedang keadaan sakaratul mautnya itu, si Alqamah ini mulai daripada yang tertahan nafasnya itu di merah, kemudian tidak apa lagi biru kehitam-hitaman, merasa sakit yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah didoakan oleh ibunya ridho kepada si Alqamah, akhirnya apa yang terjadi? Doa yang dilantunkan oleh ibunda Alqamahnya ini langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu pula si Alqamah dapat menghembuskan napasnya yang terakhir kalinya, dan di situ juga wajahnya yang tadi sudah berubah menjadi hitam kebiru-biruan menahan rasa sakit daripada sakaratul maut itu. Kemudian seketika itu pula berubah menjadi indah kembali. Dihembuskan napas terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun mengucapkan kalimat itu. Lalu apa yang terjadi? Wajahnya kembali bersih dan dia pun mati dalam keadaan bersih. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari cerita singkat yang Al-Fakir ceritakan tadi, kita bisa mengambil hikmah daripada cerita tersebut, yang mana kalau kita sebagai seorang anak berusaha selalu untuk taat kepada kedua orang tua, apapun itu, bahagiakan orang tua, itu yang paling penting. Kalau kita tidak mampu membahagiakan orang tua dengan kata-kata, maka bahagiakan dengan materi, maka bahagiakan dengan kata-kata, dengan perbuatan setidaknya. Karena apa, wahai para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Si Alqamah kurang soleh apa si Alqamah? Kalah kita sama Alqamah. Alqamah bisa baca Quran banyak, Alqamah bisa sedekah, bisa puasa yang banyak, bahkan melebihi daripada puasa kita, melebihi daripada bacaan Quran kita. Tapi dia tidak bisa menghembuskan napas terakhirnya gara-gara tidak taat kepada ibu, gara-gara dia membuat ibunya jengkel. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita dan kepada guru-guru kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini tentu Al-Fakir tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Fakir tadi bermanfaat untuk kita semua, untuk kita amalkan
Lebih dan kurangnya fakir mohon maaf, dan saya doakan, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya, begitupun dengan kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi dan yang kita cintai dan yang menyayangi dan yang mencintai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.